Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya dan kasihnya sehingga kita masih dapat menjalani hari kehidupan kita dengan baik. Kita tahu, kita mengimani, kita percaya bahwa ada banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita angkat bersama-sama dalam setiap bagian kehidupan kita. Kita akan memaknai itu dan kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini dalam memaknai setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan memberikan kami makna yang jelas supaya setiap kali mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan, kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, sehubungan dengan itu mampukan kami mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1-20. Firman Tuhan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Kau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang melakukannya di sepanjang jalan hidup kita. Saudara-saudara, beberapa tahun terakhir ini kita mulai melihat suatu model kepemimpinan yang merakyat, yang betul-betul merakyat, di mana pemimpin itu turun langsung melayani kehidupan masyarakat, sehingga dapat langsung merasakan pergumulan dan mendengar secara langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Model-model kepemimpinan yang seperti ini menjadi dambaan dan panutan bagi banyak orang di mana-mana sekarang ini, karena bagian hal-hal tersebut betul-betul menjadi model pemimpin yang melayani, itulah yang dibutuhkan sekarang ini.
Demikian pula yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam perikop pembacaan kita tadi. Sekalipun kita melihat bahwa Yesus ini adalah Raja, Tuhan, dan bahkan Imam, tetapi ia sendiri mau merendahkan dirinya, melayani murid-muridnya. Dan pelayanan itu dilakukan dalam peristiwa yang sungguh luar biasa dalam perikop kita tadi. Dalam peristiwa sebelum Hari Raya Paskah dimulai, Tuhan Yesus berkumpul bersama murid-muridnya dan mengajar mereka. Di tengah pengajarannya, Tuhan kemudian menanggalkan jubahnya, mengambil selai kain dan mengikatnya pada pinggangnya, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tentu saja hal-hal seperti ini mengagetkan para murid, tetapi Tuhan menjelaskan bahwa Dia datang untuk melayani semua orang berdosa. Pembasuhan kaki itu menjadi simbol, menjadi lambang bagaimana Tuhan Yesus sendiri mau melayani manusia berdosa. Dan lebih lanjut Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya agar mengikuti teladannya dengan menjadi pelayan bagi semua orang. Ayat 15. Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang dengan setia melayani dengan kerendahan. Ayat 17. Nah sekarang kalau ini ditujukan kepada kita, mari kita melihat semua diri kita masing-masing ini. Kita diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, entah di dalam gereja, di dalam jemaat, di dalam keluarga, di tempat di mana kita bekerja, sebagai orang-orang yang patut melakukan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Yesus dalam perikop kita tadi. Paling tidak, Yesus menggambarkan bahwa diri kita dan kehadiran kita boleh diterima semua orang dengan baik ketika kita memaknai semua bagian tersebut dalam pengertian pelayanan dan juga pelayanan dalam kerendahan hati. Kita dapat melakukan semua bagian-bagian ini, saudara-saudara, ketika kita betul-betul melihat bahkan Yesus sendiri yang sekalipun berasal dari tempat yang maha tinggi, Dia adalah Tuhan dan Raja kita, Juru Selamat kita, rela merendahkan dirinya di hadapan murid-muridnya untuk membasuh kaki murid-muridnya sebagai sebuah lambang, sebagai sebuah simbol untuk menandakan bahwa yang paling penting dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain di dunia ini bukanlah diri kita, tetapi supaya kemuliaan Allah saja yang patut untuk ditinggikan. Sehingga Yesus mengajarkan itu bagi kita supaya kita pun melakukannya dalam kehidupan kita, memberi diri dan semua apa yang ada pada diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan di hadapan sesama itu pun dilakukan dalam kerendahan hati, karena bukan kita yang penting, tetapi Allah lah yang penting untuk ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan ini. Lakukan semua bentuk pelayanan dengan baik, dengan cara seperti ini, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, mendoakan seluruh perjalanan hidup kita yang kita jalani hari ini dan juga di masa yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu bagi kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, mampukan kami melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam jemaat ini dan kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa mendoakan yang sakit, Bapak Yohanes Gadi, Bapak Yulis Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Giring Kalasuso, Nyonya Simon Tando, Bapak Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onies Lakbur Lawal, Saudara Geri Dwi Putra, Saudara Arya, Saudara Liliani Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Pranowan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes Elboko, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak M. Pesalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Penato Nyonya Selvi B. Silambi, Bapak Yakubus Pagiling, Nyonya Peter Tena. Biarlah Tuhan mereka semua yang sakit, orang tua kami dan saudara-saudara kami sungguh-sungguh dikuatkan untuk terus menjalani kehidupan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Yang berduka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi, Tuhan juga kiranya berkenan untuk menopang, mengasihi, dan menghiburkan mereka. Di masa pandemi ini Tuhan, kami terus berdoa biarlah Tuhan kuatkan kami untuk menjalani setiap bagian kehidupan kami di dalam Tuhan.
Dan ketika Tuhan masih mempercayakan pelayanan atau kegiatan hidup, pekerjaan, tugas tanggung jawab kepada kami, mohon Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dengan rendah hati. Mohon Tuhan mampukan kami untuk melihat hanya Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan melalui pekerjaan, tugas tanggung jawab dan pelayanan kami, sehingga kami dapat melakukan pelayanan dan kegiatan-kegiatan tersebut dengan kerendahan hati di hadapan sesama, bahkan di hadapan Tuhan. Bapa, berkati kami hari ini, mungkinkan kami untuk menjalani hari hidup kami dengan baik. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Kami datang berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jalani hidup ini dengan baik, saudara-saudara. Percayakan hidup kepada Tuhan. Layani Tuhan dengan baik, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan juga. Shalom.